فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون
bicara tentang Al-Quran. Padahal yang kita kaji dari awal sampai hari ini tentang ayat-ayat Al-Quran, namun ditegaskan pada saat ini, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan siapapun, namun ini adalah firman Allah yang diturunkan dari atas 7 langit. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, turun sampai disebutkan dengan peringatan nuzulul Quran. Oleh karena itu Al-Quran ini keutamaannya tidak bosan-bosan. Biasanya kalau orang membaca buku, orang membaca syair, membaca kasidah, kalau sudah dibaca setahun 2 tahun sudah bosan. Tapi Al-Quran Fatihah saja kita membaca minimal 17 kali. Ditambah lagi dengan sholat sunat, ditambah lagi dengan yang lain, tapi tidak ada bosannya. La yamallu sama. Dibaca sekali, 2 kali, 3 kali. Mengapa? Karena ini adalah firman. Lebih indah lagi kalau kita yakini bahwa kita sedang wawancara dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai hambanya, dan panggilannya bukan ya ayyuhan nas saja, wahai manusia, namun ini adalah panggilan kasih sayang, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Alangkah bahagianya kita semuanya bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang kita membawa fotokopi kita bawa ini, subhanallah, kita merasa ini adalah sedang wawancara dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya hati kita hari ini, saat ini kita sedang wawancara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa Al-Quran turun min rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Mungkin para santri bertanya, wa innahu dhamirnya ini rujuk kemana? Rujuk ayat 5. Sekarang sudah ayat 192. Yang dimaksudkan ini adalah muhdatsin. Di sana adalah ada peringatan yang baru di ayat 5 di awal surat ini, bahwa Al-Quran ini diturunkan latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Yang membawa siapa? Duta besar. Siapa duta besarnya? Ar-Ruh Al-Amin. Malaikat Jibril disebut dengan Ar-Ruh. Mengapa? Karena membawa wahyu. Duta yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi. Disebut Ar-Ruh karena wahyu itu adalah menjadikan kita hidup. Al-Amin yang dapat dipercaya. Tolong ini kita dianggap saja di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semuanya bisa pergi ke Masjid Nabawi. Amin. Di sana ada pintu namanya Babu Jibril. Babu Jibril. Di sini kita sedang ada di Raudhah. Kemudian di sini adalah makam Rasulullah SAW. Ada lagi makamnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Masih ada 01. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Siapa yang mau? Tidak bisa. Itu insya Allah tempat makamnya, kuburannya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS nanti turunnya di Suriah, di Damaskus Timur. Ada menara, sekarang menaranya sudah ada. Bahkan zaman
Ibnu Katsir yang menulis kitab tafsir Ibnu Katsir sudah ada. Mana Ubaidullah, kemudian beliau nanti tinggal ada di sana di Palestina yang pertama kali dilakukan setelah sholat subuh bersama-sama dengan umat Islam di Damaskus Timur. Setelah itu dengan membawa rencong. Siapa yang punya rencong? Rencong dari Aceh, rencong. Ada punya rencong. Rencong ternyata Dajjalnya lari. Dajjal bersama dengan 70.000 tentara Yahudi bersenjata. Tentara Yahudi yang bersenjata ketika melihat Nabi Isa alaihissalam langsung lari ke dalam barisan, tidak kelihatan. Yadhubu kama yadhubul milku alma, seperti larutnya garam dalam air. Nabi Isa mengatakan, dengan izin Allah akan saya bunuh kamu dengan rencong. Akhirnya tertangkap di Damaskus Timur. Bukan, di Yordania, di Laut Mati. Jadi pertama kali dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa pergi ke Madinah, pergi haji. Mudah-mudahan ada yang ketemu Nabi Isa nanti, subhanallah. Hati-hati kalau Nabi Isa sudah turun, tinggal 40 tahun kiamat. Apa kiamatnya kubra? Setelah 40 tahun berada di Indonesia, di dunia, ternyata nanti kuda tidak laku. Siapa yang punya kuda ini? Kuda tidak laku. Tapi yang paling mahal sapi. Sapi mahal. Untuk apa? Untuk membajak tanah. Secara ringkas, kemudian Nabi Isa berada di Madinah. Beliau meninggal dunia. Wafatnya dikuburkan di sebelah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Nazala bihi Ruhul Amin, yang menurunkan ini adalah malaikat Jibril Ar-Ruh Al-Amin. Sehingga kalau ada orang sampai hari ini menghina Al-Quran yang diam, menghina kepada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, itu Nabi Muhammad SAW, dunia yang akan diam. Seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi yang membawa Al-Quran adalah malaikat Jibril Ar-Ruh. Mengapa dikatakan Ar-Ruh? Karena membawa sesuatu yang menghidupkan jiwa manusia. Al-Amin tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, dan tidak pernah khianat. Apa yang diperintahkan oleh Allah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tiba-tiba ketika saat begini. Kalau datang wahyu, Rasulullah berkeringat. Pada musim sejuk, kadang-kadang sampai 0 derajat, tapi ketika turun wahyu sampai berkeringat, merasa berat. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada hatinya Nabi Muhammad SAW. Sering diceritakan yang pertama kali turunnya adalah ketika berada di Gua Hira. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqari. Baca Muhammad. Beliau mengatakan, saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Saya tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tiba-tiba hilang. Padahal beliau berada di Gua Hira, di Jabal Nur. Di Jabal Nur ada lubang bisa melihat Ka'bah. Jaraknya 7 kilo, tapi dengan izin Allah ada lubang di sana. Nabi Muhammad hangus menyendiri dan tidak tahu siapa yang datang tadi. Kemudian beliau pulang.
Pulang jalan kaki 7 kilo dengan gemetar badannya, langsung sampai di rumah, bilang sama istrinya Ummul Mukminin Khadijah, "Zammiluni, tolong ambilkan selimut saya, ambilkan selimut saya." Ternyata di rumah dihibur oleh istrinya. Maka kita doakan seluruhnya penyanyi se-Indonesia, ibu guru, para istri semuanya, saya doakan mudah-mudahan seperti AC. Pak Iwan, mudah-mudahan pulang dari mana saja, pulang ke rumah seperti ketemu AC. Mengapa? Istrinya menghibur kepada suaminya. Istri menghibur pada suami ketika mengatakan, "Zammiluni, saya takut." Langsung bilang Ummul Mukminin Khadijah, "Tidak, wahai suamiku, engkau tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Engkau adalah orang yang senang menolong fakir miskin, anak yatim, orang yang duafa, orang yang perlu bantuan. Engkau pasti ditolong." Subhanallah, dalam kondisi sedih, akan tetapi istrinya menghibur. Oleh karena itu, ibu-ibu, saya doakan mudah-mudahan nanti semuanya bisa kumpul dengan Ummul Mukminin Khadijah di surga. Mengapa? Karena hartanya, segala-galanya diserahkan untuk dakwah. Hartanya tidak banyak, hanya kurang lebih 200 triliun. Berapa? Semuanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah, untuk diberikan kepada fakir miskin, untuk membantu orang. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Kemudian tugasnya Nabi adalah memberikan peringatan. Siapa yang taat akan masuk surga, siapa yang tidak taat dia akan masuk neraka. Maka Rasul bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk surga. Amin. Amin. Saya ulang lagi. Kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah akan masuk surga. Amin. Koma apa titik? Titik ya. Kalau titik masuk surga semuanya. Ternyata belum titik. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapa yang tidak mau diajak masuk surga?" Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka faqad aba, dia yang tidak mau. Oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur hari ini, malam ini, saat ini kita datang di sini ini karena pertolongan Allah. Kalau tidak pertolongan Allah, kita enak-enak tidur-tiduran, enak nonton TV. Tapi sekarang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karena kita taat kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Mengapa? Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ala qalbika, kepada hatimu Muhammad, litakuna minal mundirin, supaya kita nanti bisa meneruskan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Ini tugas yang mulia. Tugas ini bukan untuk kiai saja, bukan untuk ustaz saja, semua kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku. Sampaikan dariku sekalipun hanya satu ayat. Hari ini kita datang. Tolong disampaikan semuanya kepada keluarga kita bahwa Rasulullah bersabda yang di sini litakuna minal munzirin, bahwa engkau Muhammad diberikan Al-Qur'an dalam hatimu supaya menjadi orang yang mundir. Mundir itu memberikan peringatan bagi orang yang tidak taat akan masuk neraka, bagi yang taat dia akan masuk surga. Kemudian hadis yang kita baca bersama-sama. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Inilah kita senang sekali. Dan Nabi mulai hari ini subhanallah diajarkan. Kemarin kita mendengarkan bagaimana ceramahnya Habib Rizik, menunjukkan kasih sayangnya Nabi dan menunjukkan ketegasan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang diganggu pribadi Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah. Tapi kalau yang diganggu urusan agama, tidak ada. Contoh kecil saja. Seorang perempuan muslimah di Madinah ternyata dibully oleh orang-orang Yahudi di pasar. Diikat, ada tali di ujung bajunya itu,
ketika berdiri kaget dia, diketawain. Dilaporkan kepada Nabi, langsung putus bunuh mereka yang mengganggu orang Islam. Urusan agama tidak diampun. Apalagi yang diganggu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau beliau pribadi tidak, tapi umatnya. Yang kita mendengarkan lagi ada hamba saya. Dia baik sama majikannya bukan sama tuannya. Dia yang menyediakan segala-galanya, dia orang baik. Cuman lesannya itu sering mengganggu Nabi. Mengucapkan kejelekan Nabi, Nabi dikatakan orang begini, dikatakan oleh ada tuannya, jangan begitu. Tapi orang terus bertahun-tahun dia begitu pada satu malam. Jangan mengganggu Nabi. Ternyata diam saja. Pada waktu itu dia bapak besok langsung dibunuh. Dilaporkan pada Nabi. Betulkah kamu membunuh hamba saya? Betul ya Rasulullah. Mengapa? Dia yang melayani kamu, dia yang mencuci, yang masak, yang semuanya. Iya, karena menghina engkau ya Rasulullah. Saya sudah tidak betah, sudah beberapa kali saya ingatkan, dia masih begitu. Akhirnya ternyata Rasulullah pun mengizinkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan jangan sampai di antara ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Menghina ulama tidak boleh, menghina kiai tidak boleh, apalagi menghina guru, menghina Rasulullah SAW. Mengapa kita harus semuanya membela Nabi? Karena Nabi sangat mencintai kita, melebihi daripada cintanya kepada Yesus. Pada satu hari Umar bin Khattab berjalan, tangannya itu digandeng dengan Nabi. Alangkah bahagianya ya. Jadi santri bersama dengan kiainya dipegang tangannya. Tiba-tiba Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau ya Rasulullah, melebihi seluruh manusia sedunia, kecuali pada diri saya. La ya Umar. Maksudnya apa? Contoh ini ada ayat. Ustaz Ismail habis main futsal bersama dengan Elham, menang apa ya? Menang ya? Dan main lagi dengan siapa? Semuanya haus. Air hanya satu gelas. Siapa yang minum? Umar mengatakan, saya haus, saya minum ya Rasulullah. Kalau begitu imanmu belum sempurna ya Umar. Bagaimana? Saya mencintai engkau termasuk melebihi daripada cintaku kepada diriku. Al-an ya Umar, sekarang imanmu sempurna. Apa maksudnya jamaah sekalian? Ada keperluan pribadi dengan keperluan umum. Kita dahulukan yang mana? Kalau kita memerlukan keperluan pribadi, iman kita belum sempurna. Kalau ada kepentingan umum bersama pribadi, ternyata barang permasalahannya ini waktunya tidak bisa digeser, ternyata diutamakan kepentingan pribadi, itulah iman kita baru sempurna. Itu jawaban ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi dari seluruh manusia sedunia kecuali pada diri saya. La ya Umar, imanmu belum sempurna. Kemudian bagaimana engkau mencintai kepadaku melebihi semua yang termasuk dirimu? Iya ya Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi seluruh manusia dunia termasuk diri saya. Nabi baru menjawab, Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna. Mengapa? Karena Nabi itu sangat mencintai kita. Dalam kondisi sakit, waktu itu sudah nggak bisa keluar, rumahnya beliau di sebelah sini, tidak bisa sholat untuk datang ke masjid. Ternyata beliau mengatakan, ummati as-shalah, wahai umatku, jangan lupa as-shalah, jangan lupa sholat. Yang diingatkan adalah kita semuanya. Sampai nanti di akhirat jamaah sekalian, seluruh manusia sudah kumpul sedunia. Dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, jumlahnya Allah dalam berapa ratus miliar. Kumpul semuanya, Rasulullah pertama kali masuk surga. Ternyata beliau nangis. Mau nyebrang nangis. Ya Allah, ummati selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku dari neraka. Inilah barangkali yang kita contoh. Kita sebagai kiai, sebagai ustaz, yang kita pikirkan adalah umat, yang kita pikirkan adalah santri, yang kita pikirkan adalah masyarakat.
Oleh karena itu kita wajib untuk mencintai Nabi melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, karena beliau mencintai kita melebihi dari cintanya pada diri beliau sendiri. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Bahasa Arab minad din. Dan mudah-mudahan yang mengatakan bahwa orang yang belajar bahasa Arab, orang yang hafal Quran itu radikal, mudah-mudahan dicabut. Ini ditunjukkan karena bahasa Nabi adalah bahasa Arab. Bahasa ahli surga bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin, dan bahasa Arab ini adalah minad din, termasuk Arab. Oleh karena itu kita doakan semuanya, mudah-mudahan para santri semuanya bisa berbicara dengan bahasa Arab, dan bahasa yang paling mudah adalah bahasa Arab. Coba tolong dijawab sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasa apa ini? Paling mudah bahasa Arab. Sebab banyak orang mengatakan bahasa Arab itu susah. Apa maksudnya? Supaya tidak belajar bahasa Arab. Orang Arab sendiri kalau belajar nahwu paling takut. Mereka mengatakan nahwu itu susah. Itu semuanya adalah sudah ghuzul fikri. Sudah kita diserang dengan cara berpikir kita. Kalau sudah mengatakan bahasa Arab itu susah, berarti belajar Al-Quran itu susah supaya tidak kenal Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan mulai hari ini kita berbahasa Arab, dan mudah-mudahan nanti di akhirannya kita berbahasa Arab, karena bahasa ahli surga adalah dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin. Terjemahan Al-Quran ini, bahkan di ulama ada yang mengatakan bukan terjemahan Al-Quran, terjemahan makna Al-Quran. Mushaf yang tidak ada terjemahannya, kalau kita batal tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh memegangnya. Tapi kalau berupa tafsir, berupa terjemah, boleh. Ini menunjukkan bahwa Al-Qurannya itu adalah bahasa Arabnya. Al-Quran bahasa Arabnya, terjemahannya ini adalah terjemahan makna Al-Quran. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dan bahasa Al-Quran, Masya Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa mengucapkan bahasa Arab dengan kalimat tauhid bersama-sama. La ilaha illallah. Ini bahasa Arab yang kita masih ingat. Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku amalan ibadah yang tidak Engkau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Ini permintaannya sangat luar biasa Nabi Musa. Ya Allah, berikan kepadaku amalan yang tidak Engkau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Nabi Muhammad kemudian Allah berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Ya Allah, semua hamba-Mu akan bisa mengucapkan itu. Berikan kepada aku yang tidak Kau berikan pada hamba-Mu yang lain. Ya Musa, qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Ya Allah, berikan kepadaku amalan yang tidak Kau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Musa, nanti di akhirat akan ditulis kalimat la ilaha illallah dalam satu kartu kecil, ditimbang dengan bumi dan langit, akan lebih berat timbangannya kartu yang kecil dengan tulisan la ilaha illallah. Oleh karena itu tolong bahasa Arab satu ini, tolong bahasa Arab ini adalah merupakan kunci surga, miftahul jannah. La ilaha illallah itu pun pakai dengan bahasa Arab. Kemarin yang kita lihat di Perancis, caranya agak berbeda dengan di Indonesia. Karena banyak laki perempuan setelah presidennya menghina Rasulullah SAW, ternyata banyak orang yang masuk Islam. Dia mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan. Ada lagi diajarin syahadat lagi. Bahasa Arab yang disampaikan. Karena bahasa Arab mempunyai keutamaan yang luar biasa. Sampai sholat kita, coba tolong dijawab, sholat kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab?
dan tidak boleh diterjemahkan. Ada yang terjemahkan di mana? Di Malang, langsung ditangkap polisi, dimasuk penjara. Karena apa? Karena sholatnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tidak boleh pada bahasa. Min bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu adalah dengan bahasa Arab. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Al-Qur'an ini disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Al-Qur'an diterangkan bahwa sifat Nabi Muhammad yang diterangkan dalam Al-Qur'an ini sudah diterangkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhuf yang lain menerangkan tentang Al-Quran. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Menunjukkan bahwa sebenarnya mereka-mereka yang beragama, yang sekarang mengaku agama Yahudi, mengaku agama Nasrani, mereka sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Tapi mengapa mereka tidak percaya? Sampai sekarang menghina pada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan katanya dia orang Kristen, dia orang Protestan, tapi dia masih orang Katolik. Tapi menghina Nabi Muhammad hasadan, karena punya rasa dengki. Mengapa? Karena ini karenanya. Mengapa Nabi akhir zaman kok keturunan Ismail, tidak keturunan Esa? Kalau ditarik ke atas, padahal bapaknya sama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu antara Turisina dengan Jabal Nur ada hubungannya, antara gunung dengan gunung, antara Palestina dengan Mekah ada hubungannya, yaitu melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun mereka mengetahui semuanya karena Nabi akhir zaman ini keturunan Ismail, mereka tidak mau menerima. Hasadan min indi anfusihim. Sekalipun mereka sudah tahu bahwa Al-Quran termasuk sifat-sifat Nabi Muhammad diterangkan di Zuburul Awwalin, kitab-kitab terdahulu, tapi mereka tidak percaya. Kemudian Allah mengingatkan, wahai orang ahli kitab, awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u Bani Israil. Apa tidak cukup bukti kalau Al-Quran itu dari Allah yang sudah diyakini oleh ulama Bani Israel sendiri? Ulama Bani Israel adalah mempercayai bahwa Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Mereka semuanya sudah diingatkan, ini ulama kalian yang mempercayai. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ulama terkenal di Yahudi. Waktu itu masuk Islam dalam keadaan tidak terang-terangan. Kemudian ada Rasulullah dikumpulkan bersama sahabat, beliau berada di kamar. Yahudi diundang. Rasulullah bertanya, ini hebatnya Nabi untuk dialog itu. Ya masyarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, kalian kenal dengan Abdullah bin Salam? Oh kenal Muhammad, manggilnya Muhammad. Karena orang-orang Yahudi. Kalian kenal dengan Abdullah bin Salam? Kenal. Beliau adalah guru kami, bapaknya adalah guru kami. Beliau adalah orang yang paling alim di antara kami, dan bapak ibu demikian. Disebutkan. Baru ngomong, Abdullah, ukhruj ilaina. Kalian kenal ini? Muhammad dia itu pencuri, bapaknya pun pencuri, subhanallah. Baru mengatakan guru kami, ulama kami. Sekarang karena tahu bahwa dia masuk Islam di kamarnya Nabi Muhammad bersama-sama sekarang di masjid ini, langsung berbalik. Kalau dia Muhammad, dia adalah pencuri, bapaknya pun pencuri, keluarganya pencuri semuanya. Dia itu orang yang paling jahat. Padahal ulamanya. Mengapa dia begitu? Karena tahu dia sudah masuk Islam. Cepat luar biasa jahatnya orang itu. Pada suatu hari mereka ingin menghormati Nabi, diundang. Ketika diundang, Nabi Muhammad diberikan tempat yang indah di pinggir bersandar. Kemudian
bunuh. Naik dia, membawa batu, ingin dilemparkan dari atas. Ternyata dia baru sampai di situ, malaikat itu datang. Muhammad, cepat pergi. Ada orang yang bunuh kamu. Lalu Muhammad langsung jalan. Muhammad mau kemana? Mau kemana? Para sahabat bingung semuanya. Karena Rasulullah diam, akhirnya para sahabat yang ikut tadi ikut semua. Ternyata sudah ada berita bahwa dia ingin bunuh Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan. Inilah jamaah sekalian, ulama Yahudi adalah sudah mengetahui bahwa yang dikatakan Nabi akhir zaman adalah dia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi karena hasad dan min inti anfusihim, karena dengki, mereka tidak percaya. Yang hebat lagi itu Ummul Mukminin Sofia. Sofia ini putrinya Huyai bin Akhtab. Dia termasuk tokoh Yahudi yang paling benci pada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berada di Kuba, baru datang, Ummul Mukminin Sofia masih mengikuti mereka, bapaknya. Dia ngomong sama saudaranya, betul itu Muhammad? Iya, sesuai yang ada dalam Taurat. Orangnya seperti itu, wajahnya begini, sifatnya begini. Dia sudah tahu. Dia ngomong, yang tahu siapa? Putrinya Sofia. Waktu itu belum jadi istri Nabi. Setelah menjadi istri Nabi diterangkan, iya ya Rasulullah, bapak saya begini, mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah, tapi karena benci akhirnya tidak mau masuk Islam. Jadi tidak mau masuk Islam sampai sekarang perang, bahkan sekarang ini Trump sedang perang dengan presiden yang terpilih. Itu mengatakan presiden yang terpilih adalah orang begini, bahwa yang Trump mengatakan kita adalah orang yang beriman. Orang yang beriman maksudnya iman dengan Injil yang dibawa oleh mereka. Mereka sudah tahu semuanya bahwa Islam adalah agama yang benar, Al-Quran adalah firman Allah, tapi karena hasad dan dengki kepada umat Islam, maka mereka yang luar biasa diterangkan di sini nanti. Walau nazzalnahu ala ba'dil ajamin, seandainya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab kepada orang selain Arab, faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin, kalau dibacakan mereka pun tidak beriman. Sekarang dia mengatakan, mengapa Al-Quran diturunkan kepada orang Arab pakai bahasa Arab? Seandainya Al-Quran diturunkan kepada orang Ajam, mereka pun tetap tidak beriman. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa benci, mendustakan Al-Quran, mendustakan agama, mendustakan ulama fi qulubil mujrimin. Sudah dicap oleh Allah, mereka sangat benci terhadap Islam, padahal mereka mengetahui kebenaran Islam. Ini yang kita takut, jangan sampai hati kita itu dicap oleh Allah. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikian orang yang benci kepada Islam, orang yang benci kepada agama, orang yang benci kepada Al-Quran, orang yang benci kepada Nabi Muhammad, orang yang benci kepada Islam, itu sudah dicap oleh Allah. Salaknahu, kami masukkan fi qulubil mujrimin, kepada hatinya orang yang berlumuran dosa, mendustakan. Ini kita khawatir yang tidak mendapatkan hidayah. Jumlah umat di dunia kurang lebih ada 7 miliar. Tolong dihitung nih. Islamnya kurang sedikit 2 miliar. Masih ada lagi yang belum beriman 5 miliar. Ini kewajiban kita. Maka yang pertama, anak-anak semuanya, para santri, para guru, tolong kita belajar bahasa Arab satu. Yang kedua, kalau bisa bahasa Indonesianya kita dengan ilmu syariahnya, dengan ilmu agamanya, ditambah lagi dengan bahasa yang lain, agar nanti bisa kita keliling dunia. Ini Amanda Amir, saya doakan nanti bisa dakwah di Amerika. Di Amerika apa Meriki? Ada Meriko, ada Meriki. Insyaallah saya doakan semuanya. Bahkan nanti mudah-mudahan bisa dikirim jadi imam di Australia. Amin. Di ujung pulau
Ramadan. Main. Ujung-ujung mau cendekan. Ada kesempatan insya Allah bisa kita berdakwah di Amerika, bisa berdakwah di Eropa, bahkan yang kita rindukan mudah-mudahan nanti kita bisa berdakwah di Roma. Di Roma. Ketika saya sempat ke Vatikan, alhamdulillah baca Fatihah. Apa yang saya baca, saya harapkan karena berita Rasulullah SAW bahwa Roma akan menjadi negara Islam. Dengan adanya yang seperti kemarin di Perancis menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, banyak orang yang masuk Islam. Demikian pula sekarang di Jerman sudah kurang lebih 20% orang Islam, sehingga nanti Roma akan menjadi negara Islam ini mudah-mudahan sudah dekat, dan sudah ada Islamic Center terbesar di dunia. Tanahnya 30.000 meter. Indahnya waktu itu presidennya Kristen, wali kotanya Kristen, tapi memberikan hadiah untuk orang Islam 30.000 meter, 3 hektar, langsung dibangun oleh Raja Faisal. Dibangun Islamic Center yang sekarang sudah ada di Roma. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini Pak Susilo, Pak SBY, mudah-mudahan nanti bisa jadi imam di Roma. Amin. Jadi imam di sana indah luar biasa, dan mudah-mudahan Eropa segera menjadi negara Islam semuanya. Amin. Karena sudah dicap oleh Allah, la yu'minuna bihi, mereka tidak beriman hatta yarawul adzab al-alim, sehingga dia akan melihat siksa di depan mata. Wahai orang-orang yang sekarang ini di Indonesia yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang benci terhadap Islam, yang benci terhadap Habib, yang benci kepada ulama, hati-hati, khawatir kalian tidak diberikan iman oleh Allah hatta yarawul adzab al-alim, sehingga melihat siksa di depan mata, sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Fir'aun mengaku jadi Tuhan, tapi ketika dia mau tenggelam, ternyata amantu, saya beriman. Amantu, saya beriman bima amana bihi Bani Israel, kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, tapi sudah terlambat. Ini yang kita khawatir. Oleh karena itu semuanya orang-orang yang benci pada Islam, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kalian. Amin. Kepada kita semuanya, jangan sampai mau beriman tapi ketika siksa sudah turun. La yu'minuna bihi, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak percaya pada agama Islam hatta yarawul adzab. Kapan terjadi? Kita baca 202 sama-sama. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Datangnya mendadak. Kalau datang mendadak untuk orang Islam, mudah-mudahan husnul khotimah, mati syahid. Amin, amin. Tapi kalau orang yang tidak beriman, khawatirnya matinya mati syahid. Apa bedanya? Syahid dengan ini yang kita tahu. Fayatiyahum baghtatan. Kalau sudah datang sekaligus akan terjadi. Tiba-tiba kalau sudah begitu, fayaqulu, mereka berkata, hal nahnu mundzarun, ya Allah berikan tangguhan kesempatan saya untuk bertobat, saya masuk Islam. Kalau sudah datang begitu, ternyata dia baru sadar, ya Allah berikan kesempatan saya untuk bertobat. Jawab oleh Allah, afa bi'adzabina yastajilun, kalian yang mengharapkan datangnya azab dengan segera. Orang yang ngomong begitu itu, afara'aita in matta'nahum sini, bagaimana orang yang sudah begitu kalau diberikan panjang umur 10, 20, 50 tahun, apakah dia beriman? Ternyata tidak beriman. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun, sampai datang apa yang diancamkan kepada mereka. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan semuanya Allah berikan iman pada kita, mudah-mudahan iman jangan sampai keluar dari kita. Amin. Sebab kalau ada orang maksiat, la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, orang yang mencuri sekalipun dia muslim, orang yang tanda tangannya khianat, yang korupsi, sekalipun dia hajinya lebih dari sekali, itu imannya pas dia tanda tangan, pas dia mencuri,
dia sedang berzina, itu imannya kuat. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tolong diteruskan. Tidak ada santri yang berbuat maksiat ketika dia bermaksiat itu imannya ada. Imannya sedang keluar. Ini yang kita takut. Jangan sampai pas ketika maksiat ajal datang. Maka Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Saya tutup mengatakan, kalau begitu 1 detik pun jangan sampai maksiat kepada Allah. Mohon pada Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah, diberikan sehat walafiat, diberikan hidupnya bahagia, dan mudah-mudahan semuanya kumpul di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan mudah-mudahan semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sedang senang-senang ini. Makanan, minuman apapun yang dimau ada. Tiba-tiba ada cahaya. Cahaya sudah ada cahaya lagi. Dan aromanya wangi. Para ahli surga semuanya bertanya, ada apa ini ada? Ternyata ada salam. Salam qaulan mir rabbir rahim. Sama-sama. Salam qaulan mir rabbir rahim. Ada ucapan salam datangnya dari Rabb yang Maha Kasih Sayang. Akhirnya mereka melihat ke atas, subhanallah, melihat wajah Allah. Lupa dengan seluruh nikmat yang ada. Inilah nikmat yang terbesar, berupa ridwanullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semuanya berdoa, mudah-mudahan nanti di akhirat semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la